Desa Telago Limo, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi menyimpan potensi untuk pengembangan jeruk manis. Salah satu jenis jeruk yang kini ditanam adalah varietas Lampung di kebun milik kelompok tani Berkat Usaha. Sumanto, panggilan akrabnya, menyebutkan terdapat ribuan batang yang tertanam dengan luas kawasan 9 hektar di kelompok tani Berkat Usaha ini. Meskipun tanaman ini tergolong manja dalam budidayanya, namun hasilnya juga mampu memanjakan petani karena produktivitasnya tinggi. Sumanto menjelaskan untuk luas tanaman jeruk saat ini mencapai 9 hektar dengan produksi 2 ton per hektar. Masa panen jeruk lokal Desa Telago Limo setiap tahunnya berada pada pertengahan dan akhir tahun. Dengan dukungan produk DGW, buah yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Perusahaan DGW bekerjasama dengan kelompok tani Berkat Usaha untuk memberikan nutrisi pada tanaman jeruk serta dalam pengendalian hama penyakit. Perkebunan jeruk ini juga memungkinkan para warga yang singgah ke Kecamatan Berbak dapat langsung memetik dan memakan di tempat hasil pemetikan. Karena jika hanya sekedar mencicipi, kapanpun tersedia di batang. Kurang lebih 9 tahun ini. Kendala dalam penanaman apa aja Pak sih Pak? Dalam penanaman itu hama, terutama kepik hijau sama lalat buah. Terus kami menggunakan untuk lalat buahnya ini dangke sama manten. Nah, untuk mengendalikan hama lalat buah sama kepik hijaunya itu. Nah, dalam 1 hektar mampu berapa ton Pak? Ini dalam 1 hektar 2 ton. 2 ton. Pemasaran di mana gitu Pak? Kalau pemasaran alhamdulillah lancar, kami pada Tengkulak datang ngambil juga, kami ngecer ngantar pesanan. DGW ingin bermitra sama petani jeruk supaya ingin mendapat hasil yang maksimal seperti yang diharapkan. Di petani jeruk ini ada kendala-kendala, salah satunya yaitu ada kepik hijau, alat buah, dan penyakit. Di sini kami dari DGW, di sini ada beberapa produk yang ingin kita gunakan, dan di sini kita siap mendampingi petani jeruk dari awal sampai akhir. Alhamdulillah sini sudah dipakai, seperti kendala alat buah yang ada di tanaman jeruk ini sudah bersih, dan sekarang ini sudah habis panen yang kedua Pak ya, nunggu panen yang berikutnya lagi. Mudah-mudahan yang berikutnya nanti ini bisa hasil maksimal seperti yang diharapkan. Kalau untuk produk kita Pak ya, di sini untuk presentasi per hektarnya kita cukup menggunakan untuk sejenis manten ini 100 gram per 1 hektarnya, tambah lagi ada dangke ini 100 gram per hektar, dan ada juga Lancet. Di sini kita mid 3 Pak. Ini sasarannya beda-beda. Di sini ada manten ini khusus untuk lalat buah, yang mana ini aromanya yang bau menyengat yang tidak disukai oleh lalat buah. Nah, di sini ada juga dangke ini yang berfungsi sebagai untuk pengendalian ulatnya Pak. Dan ditambah lagi di sini ada Lancet. Lancet ini yang mana racun kontak yang bisa gunakan tambahkan ke dangke atau leli ke mantennya Pak. Di sini juga ada namanya leli Pak, yang terakhir Pak. Leli ini sebagai nutrisi yang mana tanaman ini membutuhkan asupan nutrisi sehingga kita bisa pakai nutrisi. Sementara itu, Satker Pertanian Berbak Sutarman mengatakan guna memenuhi kebutuhan dalam Kabupaten Tanjab Tim, luas penanaman jeruk masih kurang lagi. Dengan demikian, menurutnya perlu terus dilakukan perluasan tanaman. Salah satu daerah yang berpotensi adalah Desa Telago Limo. Lokasinya cocok untuk pengembangan jeruk. Meski terendam banjir, jika musim penghujan tidak membuat batang mati. Pasalnya, air cepat surut karena Telago Limo merupakan daerah aliran bantaran Sungai Batanghari. Sutarwan berharap jeruk yang ada di Desa Telago Limo ini menjadi contoh agar petani juga bisa ikut mengembangkan jeruk di Kecamatan Berbak. Pengembangan jeruk, kebetulan ini di kelompok tani Berkat Usaha Desa Telago Limo ini ada tanaman jeruk seluas 8 hektar, dan jeruk ini sudah ditanam kurang lebih 9 tahun umurnya. Nah, prospek tanaman jeruk sebenarnya di Kecamatan Berbak itu sangat baik dan sangat potensial. Untuk itu harapan kami dari Dinas Pertanian Tanaman dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengharapkan ke depan bisa
dikembangkan tanaman jeruk karena kalau kita lihat tanaman jeruk yang ada di Desa Telaga Limo ini sangat menjanjikan karena potensi hasil dalam 1 tahun bisa mencapai 3 ton. Kalau dengan harga rata-rata saja 10.000 itu berarti pendapatan petani dalam 1 tahun sudah bisa sampai 300 jutaan. Belum dipotong dengan biaya-biaya tenaga kerja. Jadi ke depan saya berharap petani ini bisa dibantu bibitnya karena ini terus terang tanaman sudah umur 9 tahun, memang untuk kedepannya perlu dilakukan pergantian tanaman, yaitu tanaman muda. Agar kita lihat tanaman ini kan sudah tua. Nah, itu. Jadi untuk prospeknya sangat-sangat bagus, pasarnya juga tersedia. Petani-petani yang ada di Telaga Limo ini bisa mengembangkan tanam jeruk, terutama pada pemuda tani. Karena prospek ke depan para pemuda-pemuda ini diharapkan mampu dan bisa menggeluti budidaya tanam jeruk. Karena kalau kita lihat prospek daripada tanaman jeruk ini sangat menjanjikan untuk para pemuda, ya, khususnya di Desa Telaga Limo dan di Kecamatan Berbak. Hama yang terdapat di sini itu telah disampaikan oleh petani tadi adalah kepik, kemudian ada penyakit Phytophthora, kemudian ada lagi hama kutu pada daun. Itu telah dilakukan. Ada sebagian petani masih menggunakan dengan insektisida yang disampaikan oleh petani disponsori oleh DGW. Itu kalau dari kami adalah menggunakan agensi hayati dengan nabati. Nabati adalah rumput bedotan yang telah dilakukan. Kalau agensi hayatinya yang lain seperti Bioprea dan Pestrin itu telah digunakan untuk tanaman jeruk ini. Hanya itu sekarang manfaatnya hampir sama, itu tergantung bagi petani yang mana yang mau digunakan. Kami juga tidak memaksa ke petani harus pakai ini tidak ada paksaan karena ada sesuai dengan Undang Nomor 12. Ini, jeruk ini sudah umurnya yang disampaikan oleh Satker tadi adalah berumur sudah 9 tahun, masa panennya 9 tahun, kalau umur sudah 10 tahun. Tapi ini harusnya diadakan pergantian lagi. Karena jeruk di lokasi Berbak, setiap tanam jeruk di Berbak maupun di Telago, kemudian ada di Simpang Dulunya, mutunya bagus. Sekarang tergendala benihnya tidak ada didapati oleh petani, dan juga petani sini bukan petani yang kaya karena daerahnya daerah pasang surut segala banjir, tapi kalau ada jeruk bisa ditanggulangi tanpa ada banjir. Jadi bisa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dengan hasil jeruk ini. Jeruk ini kami ada penyuluhan, yaitu pengendalian hama dan penyakit, bekerjasama dengan PUPT yang ada di Kecamatan Berbak, serta penggunaan pestisida nabati. Di Telaga Limo ini berapa, Pak? Kelompok tani berkah usaha ini ada seluas 12 hektar tanaman jeruk yang ada ini, Mas. Ada kendala nggak di sini, Pak, dalam pemasaran sebenarnya? Kendala alhamdulillah sampai hari ini sangat lancar, sangat disukai karena ini jeruk yang sangat manis dan renyah. Kelebihan jeruknya apa sih sebenarnya dibandingkan jeruk lain? Ini kelebihannya renyah dan manis, tidak mudah busuk. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tim Liputan laporkan.